Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita sampai pada pertemuan kelima dalam kajian kita tentang kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i Ad-Dimashqi. Untuk itu, memulai kajian kita sore hari ini, marilah kita baca suratul Fatihah. Kita kirimkan kepada guru-guru kita dan khususnya kepada pengarang kitab At-Tibyan. Ila hadrana nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ridwanullahi ta'ala ajma'in wa li abaihi min al-anbiya wal mursalin wasyuhada'i was-salihin wal ulama'i al-'amilin wa ila jami'il musannifin kutub musannifiha wa syarihiha wa ila man ajadana ila man taha wa ila jami'il qur'an hafadhihi wa li jami'il abaihi wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa sittina wa qaribina wa syahidina khususan ila mu'allifi hadzal kitab Syekh Abi Zakaria Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi Asy-Syafi'i Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita mulai kajian kita sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang membawa kitabnya yang seperti punya saya, ini halaman 14. Halaman 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatake saking Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sinten Kanjeng Nabi dawuh ngeten. Yaqulu ngendika sapa ar-rabbu pangeran Gusti Allah Subhanahu wa taala dawuhe ngeten. Man utawi sapane wong iku syaghalahu nungkulake ing man apa Al-Qur'an wa dzikri lan dzikir ingsun dzikir teng Allah maksude an mas'alati atuh saking jaluk marang ingsun. Aqtaituhu mongko aweh sapa ingsun ing man afdolama ing paling afdole perkara ukti kang aweh sapa ingsun asailina ing wong-wong kang njaluk. Wa fadlu kalamillah utawi keutamaane kalame Allah Subhanahu wa taala ala sairil kalami ing atase liyane kalam, sak liyane kalam iku kafadlillahi kaya fadle Allah taala ala khalqihi ing atase makhluke Allah taala. Rawahu ngriwayatake ing hadis sapa At-Tirmidzi Imam At-Tirmidzi wa qala lan ndika sinten At-Tirmidzi hadisun hasan. Tawi ikilah hadis iku hadisun hasanun kang hasan. Jadi hadis pertama untuk hari ini diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, nanti Allah itu akan berfirman. Berfirmannya seperti ini. Siapa saja yang sibuk man syaghalahul Qur'an, siapa saja yang menyibukkan diri dengan Al-Quran,
menyibukkan diri dengan Al-Quran, baik membacanya, baik mengajarkannya, baik belajar tentang tafsirnya, apapun tentang Al-Quran. Pokoknya tidak untuk mencari kesalahan-kesalahannya atau mencari kelemahan-kelemahan Al-Quran seperti yang dilakukan orang-orang yang munafik itu. Jadi orang yang menyibukkan diri dengan Al-Quran, wa dzikri, dan zikir kepadaku, kata Allah, dan zikir kepadaku, an mas'alati, dari meminta, dari apa nih? Jaluk. Bahasa Jawa ini jaluk, dari meminta kepadaku. Jadi dungo jaluk itu loh maksudnya. Jadi meminta kepada Allah apa yang diingininya. Maka Allah akan memberi orang tersebut afdhala ma u'tisailin, memberi yang lebih baik daripada apa yang diminta, apa yang didoai, apa yang diminta, atau yang dimudahnyatan kepada Allah. Nah, jadi maksudnya seperti ini. Jadi setiap orang sibuk setiap hari, setiap saat baca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, dan yang lain-lain yang berkenaan dengan Al-Quran. Di samping itu dia juga berzikir kepada Allah, mengingat semua nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepadanya, sehingga dia itu tidak sempat meminta, tidak sempat menuntut kepada Allah apa yang diinginkan. Jadi dia berdoa ya sekedarnya, tidak sampai yang kadang kan orang itu meminta kepada Allah seperti menuntut, ya Allah berikan saya mobil BMW keluaran 2019. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Jadi itu seperti menuntut. Nah, orang ini tidak, dia sibuk dengan Al-Quran, sibuk zikir kepada Allah, sampai lupa untuk meminta keinginannya. Maka Allah kepada orang tersebut akan memberi yang lebih baik daripada yang diminta. Jadi seumpama saya setelah baca Al-Quran, ya zikir, kemudian berdoa, ya Allah berilah saya kenikmatan yang ya doa-doa biasalah, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar itu. Nah, namun doanya itu tidak menuntut. Jadi dia ikhlas, pasrah, tawakal kepada Allah, ya biarkan Allah nanti yang mengurusnya. Karena urusan kita untuk mentadabburi kalamnya. Nanti ketika kita sudah memasrahkan semuanya kepada Allah, maka Allah akan memberi yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Nah, seperti itu. Jadi memang seperti itu. Di salah satu pengajiannya Gus Baha yang terkenal itu. Nah, beliau itu sering bilangnya gini, saya tuh jarang berdoa. Karena berdoa menurut beliau itu hadzun nafsi, bagiannya diri, bagian nafsu. Jadi meminta tanpa memperdulikan apa yang telah kita berbuat untuk Allah. Jadi layaknya orang yang minta itu telah memberikan sebuah kontribusi kepada agama Islam. Kalau menurut Gus Baha seperti itu. Jadi dia jarang meminta karena memang dia lebih memikirkan kontribusi apa yang telah diberikan kepada Islam. Nah, ketika orang itu sibuk dengan Al-Quran, zikir, dan yang lain-lain, pokoknya kegiatannya itu berkontribusi kepada Islam, insya Allah nanti Allah akan beri yang lebih baik daripada apa yang diminta. Nah, jadi berkah-berkah mengajar Al-Quran itu banyak sekali. Kita bisa lihat guru-guru kita yang jika kita dihitung secara materi, guru Al-Quran itu ya tidak bisa dibilang miris ya,
jasanya begitu besar, tapi apresiasi dari masyarakat itu kurang. Namun guru-guru Al-Quran itu tidak memikirkan materi, mereka hanya bertujuan untuk mendapatkan ridho dari Allah. Urusan materi nanti Allah yang menggantikannya. Jadi untuk guru-guru Al-Quran itu percaya, yakin bahwa semuanya nanti dibalas oleh Allah. Bisa nanti berupa di dunia, kebaikan yang melimpah, ataupun nanti di akhirat. Itu yang pertama. Kemudian wa fadlu kalamillahi subhanahu wa ta'ala ala sairil kalam iku ka fadlillahi ta'ala ala khalqihi. Jadi kalamullah Al-Quran itu derajatnya jauh melebihi dari kalam-kalam makhluk. Membaca Al-Quran itu pahalanya jauh di atas membaca yang selain Quran. Apalagi zaman sekarang dengan era digital yang sudah pasti itu masuk ke rumah-rumah kita. Itu persentase kita membaca Al-Quran daripada dengan membaca WA itu lebih lama mana? Jika kita boleh jujur, ayo jawab. Lama kita membaca Al-Quran dibandingkan lama kita membaca WA atau berita-berita yang lain itu seperti apa? Paling kita baca Al-Quran sehari, jika kita 5 kali setiap sholat saja 5 kali, paling pol itu 30 menit 30 menit kali 5 berarti 2 jam setengah. Sedangkan kita megang HP baca WA itu 24 jam. Libur baca WA kalau hanya pas tidur. Itu saja. Setiap hari WA dan yang lain-lain. Saya tidak menyindir orang lain ya, saya juga seperti itu. Nah, tapi jangan sampai kesibukan kita dengan hal-hal selain Quran itu mengganggu waktu kita untuk membaca Al-Quran. Kalau memang punya keistiqomahan baca Quran setelah subuh, baca Quran setelah duha, baca Quran setelah duhur, setelah asar, setelah maghrib, setelah isya, ya jangan pegang HP, taruh HP-nya, jangan hiraukan. Ini waktunya kita membaca Al-Quran. Seperti itu. Nah, diterangkan bahwa kalamullah Al-Quran itu jauh derajatnya daripada membaca hal yang lain. Tapi kan ada bilang yang lain kan juga penting. Iya penting untuk sekedar informasi. Tapi yang penting itu kita koneksi kita dengan Allah itu harus tetap sambung. Seperti layaknya WA kita harus selalu online seperti itu. Itu hadis yang pertama untuk hari ini. Hadis yang kedua, wa ani bin Abbasin diriwayatake saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala. Ibnu Abbas itu ponakan, anak dari paman Rasulullah yang bernama Abbas, namanya Abdullah, putra Abbas. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah qala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika ngeten, innal ladzi sak temene wong laisa kang ora ana iku fi jaufihi ing dalem awake alladzi apa syai'un suwiji-wiji minal Qur'ani saking Al-Qur'an iku kal baiti kaya oma al kharibi kang rawahu ngriwayatake ing hadis sapa at-Tirmidzi Imam at-Tirmidzi waqala lan ngendika sapa at-Tirmidzi hadisun hasanun sahihun utawi ikilah hadis iku hadis hasan sahih. Hadis kedua diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seseorang yang di dalam dirinya tidak ada sedikit pun fi jawfi syai'un min, tidak ada sedikit pun di dalam dirinya Al-Quran, itu layaknya rumah yang roboh. Kenapa rumah? Kita tahu fungsi rumah itu untuk apa? Fungsi rumah itu untuk melindungi
penghuninya, dari baik dari hujan, dari panas, dari dingin, dari nyamuk. Oh, nyamuk masih tetap masuk ya. Ya. Nah, dari panas, hujan, dan lain-lain. Nah, ketika rumah itu sudah runtuh, rubuh, maka tidak lagi berfungsi layaknya sedia kala. Jadi fungsi rumah untuk melindungi orang itu sudah tidak dapat digunakan lagi. Nah, perumpamaan orang yang di dalam dirinya tidak ada sedikit pun cahaya Al-Quran, tidak ada sedikit pun inti dari Al-Quran, inti sari yang meresap ke dalam dirinya dari Quran, maka itu lainnya rumah yang seperti itu. Maka orang-orang yang kosong seperti itu, orang-orang yang rubuh seperti itu, gampang untuk dipengaruhi oleh pikiran-pikiran buruk, gampang untuk terpengaruh amarah yang selalu memerintahkan untuk berbuat maksiat dan yang lain-lain. Nah, ketika di dalam diri kita ada Al-Quran, tanda-tanda bahwa diri kita ada Al-Quran itu bisa dilihat dari tampilan. Nah, karena ada sebuah pepatah mengatakan apa yang ada di hati itu akan tampak di wajah. Seperti itu. Apa yang ada di dalam diri akan tampak dari luar. Segala sesuatu yang disembunyikan di dalam itu pasti akan kelihatan di luar. Nah, ketika Al-Quran itu berada dalam hati kita, secara otomatis dia akan terpancar keluar. Beda dengan orang-orang yang di dalam dirinya tidak ada kurang wiridan Al-Quran, hafalannya sedikit, kurang membaca Al-Quran dan yang lain, apalagi tidak pernah menyentuh Al-Quran, ya gampang terpengaruh oleh hal-hal yang buruk seperti itu. Hatinya keras, tidak lembut. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Itu pun kalau masuk, mental, masuk telinga kanan nggak jadi masuk telinga kanan, itu namanya mental. Nah, kalau mending masih masuk telinga kanan keluar telinga kiri, itu masih mending ada, mungkin masih dipikirkan. Nah, kalau mendal nggak masuk, nah, itu. Nah, orang-orang yang keras hatinya itu kemungkinan ya kurang dekat dengan Al-Quran. Kurang dekat dengan Al-Quran berarti juga kurang dekat dengan Allah, karena Al-Quran itu kalamu. Nah, seperti itu. Jadi ibarat rumah, ya kita jagalah, kita jaga keistiqomahan kita dalam membaca Al-Quran itu agar rumah tadi tidak runtuh. Kalau memang kita membaca Al-Quran hanya bisa membaca, ya terus saja membaca, terus saja membaca. Jangan berpikiran bahwa saya baca Al-Quran tapi tidak tahu artinya, percuma. Tidak. Layaknya yang pernah dulu saya ceritakan itu ketika orang menimba di sumur dengan timba yang kotor, terus saja menimba. Dua hadis sore ini, yang pertama sudah meminta, maka nanti akan diberi Allah yang lebih baik. Yang kedua, orang yang tidak pernah membaca Al-Quran, yang jauh dari Al-Quran itu layaknya rumah yang runtuh, tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, mungkin itu dulu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.